beserta Laskar Sabilillah Tulung Agung ingin membantu acara di Blitar pada malam hari ini yang sungguh luar biasa. Lapangan yang sebesar ini dengan cahaya warna-warni, dengan lantunan Mahalul Qiyam yang luar biasa menyentuh hati, dan mudah-mudahan akan salam kita diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban ini, malam yang mulia, malam di mana Allah turun untuk melihat makhluknya, kemudian Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis Imam Al-Baihaqi, innallaha la yatlu'u fi lailatin nisfi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa musahin, rawahul Baihaqi. Bahwa Allah akan turun di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa makhluknya, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menyembah Allah tapi juga dia menyembah selain Allah, orang-orang yang dia menyembah Allah, dia menyembah patung-patung Allah, dia menyembah Allah tapi dia menyembah kuburan-kuburan manusia, menciumnya, bukan hanya menziarahinya seperti orang NU, tapi dia ciumi itu misalnya seperti menciumi istrinya. Wa musyahin, dan orang-orang yang amat tetangga nggak pernah akur. Susah kalau kita amat tetangga nggak pernah akur. Yang lain pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban akan diampuni dosanya oleh Allah, tapi orang yang selalu amat tetangga nggak akur nggak diampuni. Na'udzubillah. Insya Allah yang hadir di sini semuanya ya Allah, walaupun ada syarat dari kami yang belum terpenuhi, tetapi dengan barokah perkumpulnya malam hari ini kami di lapangan yang luas ini bersama-sama mengharapkan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Ampunilah di malam yang barokah dan mulia ini segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni segala dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampuni segala dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Kabulkan seluruh hajat-hajat kami malam hari ini ya Allah. Dengan barokah dikumpulkannya kami oleh Kiai Rosid ya Allah dalam malam Lailatul Nisfi min Sya'ban ini, dalam istighosah kubra untuk bangsa dan negara Indonesia dan seluruh umat Islam Indonesia ya Allah. Iqdi hawaijana, amin. Iqdi hawaijana ya Allah. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyikal muqtar. Amin. Faqdi hawaijana ya Allah. Amin. Faqdi hawaijana ya Allah. Amin. Jadikan kami, anak-anak kami, keturunan kami ila yaumil qiyamah orang-orang yang Kau berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Allah. Jadikan kami, anak kami, keturunan kami ila yaumil qiyamah pemimpin-pemimpin bangsa dan agama ini ya Allah, yang akan memegang estafet kepemimpinan daripada leluhur-leluhur kami, dari anbiya, sahabat,
kemudian kepada tabi'in, kepada tabi'it tabi'in, kepada para imam, para muridnya, kemudian kepada kami dan agama Islam ini. Ya Allah, jangan sampai lepas dari kami dan keturunan kami ila yaumil qiyamah, sampai Imam Mahdi datang nanti. Ya Allah, sampai bertemu antara dua pasukan. Yang pertama pasukan Mahdi beserta Sayyidina wa Nabiyina Isa, dan pasukan Dajjal di sebelah sana. Tempatkan kami ya Allah dan anak keturunan kami dalam barisan bendera-bendera Imam Mahdi dan Sayyidina Isa alaihi salam. Salah satu nenek saya itu dari Wonogiri, Nyai Ageng Wonogiri. Nyai Ageng Wonogiri masih ada makam ning Banten, dikawin nang Sultan Maulana Muhammad Nasruddin. Maulana Muhammad berumur 24 tahun perang mati. Rabine lagi ngandung umur 3 bulan. Coba lamun umpamane waktu iku rabine orang ngandung, Kesultanan Banten putus. Ning zaman Sultan Maulana Muhammad Nasruddin sultan ketiga dari Banten. Tapi alhamdulillah ketika deke perang mati, rabine lagi meteng wong Wonogiri. Kemudian dua anak arane Abdul Qadir. Abdul Qadir dari Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Barang dari Sultan arane Dawa. Kudune mah presiden kita ke Prabowo Subianto. Ketika jadi presiden dua warannya, Presiden Prabowo Subianto Manuto Putro. Supaya keren Pak Bupati. Coba kalau di Tangerang udah Pak Bupati sini. Di Tangerang itu kalau bupati yang definitif itu selain diangkat oleh gubernur, dilantik gubernur, itu juga ada pelantikan budaya. Ada dewan adat, kemudian setelah dia dilantik oleh gubernur atau Mendagri, nanti dia dikasih gelar adat juga. Gelar adat oleh pemangku adat. Kebetulan saya ketua pemangku adat di Kabupaten Tangerang. Jadi kemarin itu bupati yang dulu, ya selain dia mendapatkan pelantikan dari pemerintah, juga mendapatkan pelantikan secara budaya untuk melestarikan kebudayaan masyarakat supaya tidak hilang. Nah, seperti tadi ini marhaba. Ini marhaba ini jangan sampai hilang. Karena ini adalah kebanggaan kita sebagai masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa punya harga diri. Harga dirinya dari apa? Dari budayanya. Kalau ada kebudayaan kita yang kita warisi dari nenek moyang, itu namanya heritage. Apa namanya? Heritage. Heritage itu warisan budaya yang diturunkan oleh leluhur kita secara turun-temurun sebagai identitas dan jati diri kita sebagai bangsa yang telah berkembang leluhurnya dan menguasai daerah ini selama ribuan tahun. Itu ciri-cirinya adalah warisan heritage ini yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak bisa musuh-musuh itu menjajah kita apabila kita masih kekeh untuk menjaga warisan budaya itu. Selama mereka itu belum bisa menggantikan budaya kita, berarti kita masih menang. Tapi kalau mereka itu sudah bisa untuk mengganti budaya kita dari A sampai Z, termasuk bagaimana cara kita mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan ahli bait Nabi, mau diganti oleh
budaya mereka yang mereka bawa dari tanah leluhur mereka. Padahal mereka kesini mau numpang makan karena di sana nggak ada padi, di sana nggak ada pohon, di sana nggak ada ketela, dek kurang makan, wedus bae wis padahal kesusun ini karena akhirnya dek gelati pangan ning ya tidak ada lagi jannatun fil dunia Indonesia jannatun fid dunya. Surga yang ada di dunia ini adalah Indonesia. Malam hari ini kita beristighosa untuk menjaga Indonesia. Coba wong desa Blitar yang dulu Insinyur Soekarno ya iki kiai lagi nongkrong kita ngomong nasam kodingin guys kumawruk kabeh wis putus nasabega kiai. Ini kan tempat lahirnya Insinyur Soekarno, betul nggak? Makamnya pun wis ditakdirakan nang Allah mati neneng Jakarta, wis dikubur nih neneng Jakarta, wis dikubur ning Bogor. Tapi leluhur orang-orang Blitar, di mana dia dilahirkan di sini, terus ning Allah peninjauan kembali. Ya Allah, kita mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah kuburan. Ini putra kami Soekarno, kenapa dimakamin di Bogor? Dia lahirnya di sini. Tolong ya Allah, rubah itu di Lauhil Mahfuz, di mana dikatakan lahir di Blitar, mati dan diwapak dan dikubur di Bogor. Tolong ganti itu yang ada di Lauhil Mahfuz. Akhirnya Allah itu kan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghapus takdir boh aja gegabah. Allah bisa menghapus takdir wis ditentukan. Maka digerakkanlah akhirnya kita bangsa Indonesia untuk memindahkan jasad Bung Karno dari Bogor kembali ke kampung halamannya di Blitar ini. Aja macam-macam wong Blitar. Wong Blitar iki presiden se-Indonesia. Presiden pertama se-Indonesia, tapi aja sombong dingin presiden kedua wong Banten. Siapa namanya? Saprodin Prawira, yang bisa menyelamatkan Indonesia ketika Soekarno sedang di penjara. Saudara, siapa dia? Saprodin Prawira Negara bin Pangeran Hatab bin Sultan Aliuddin Raja terakhir Banten. Orang kalah kita gitu. Ibu tuane wong Padang, wong Banten kan uangnya orang pati open. Ibunya dia aslinya orang Banten, bapaknya asli orang Banten, ngomongnya Jawa, lahir ning Kaujon, uangnya wong Anyer. Tapi ketika sudah wafat, dibiarkan aja. Ada yang menyangka sebagai pemberontak dan lain sebagainya. Padahal untuk menyelamatkan Insinyur Soekarno, karena dia berteman dengan Insinyur Soekarno yang sedang di penjara. Kalau umpamanya tidak ada pemerintahan darurat, maka nanti luar negeri mengatakan Indonesia sudah tidak ada, maka penjajah yang dulu pernah menjajah Indonesia bisa masuk kembali. Maka orang Blitar yang lagi di penjara dibantu dengan gagah perkasa oleh orang Banten. Jadilah Indonesia masih terang siki ku Pak. Ceritanya mekonon, makanya kudu dimai kopi wong Banten merenek ki. Ki wong Banten tak kasing mau lah apa-apa. Ana duren ning kana wis dibuka kita kan merenek apa jawane. Ini yang baru dibuka sama Kiai Agus, udah di bel katanya mau siap istighosa. Saya mau makan durian dulu, nggak bisa katanya. Ya, adaifu kal mayit, namanya tamu seperti mayit, kita ikut aja ke sini nggak ada apa-apa. Malah suruh dikir lagi, padahal saya udah naik mobil dari Banten 11 jam, mau istirahat dibelin melulu tuh sama
PWI Tulungagung, PWI Blitar, Kiai jangan istirahat, langsung aja. Karena apa? Sebenarnya saya ini ceramah itu bukan ahlinya, Pak. Saya ini tukang ngajar ngaji Fathul Qorib di rumahnya, tukang ngajari Fathul Mu'in. Gara-gara nasab di kula undang-undang, gara-gara nasab Balawi saya teliti. Ya biasa aja penelitian bahwa Balawi duduk putune Nabi di undang-undang merene lamun orang teka maksa, awas sudah jauh teka premen. Akhirnya saya ditelepon oleh teman saya Syarif Ahmad Doirobi, Agus Doirobi, acara di sana Kiai Rosid menanti bersama orang-orang di Kanigoro. Wah, kata saya udah ada jadwal, sebulan hanya 4 hari saya boleh keluar karena tugas saya ngajarin ngaji di pondok. Tetapi kadang-kadang Allah itu yamhullahu ma yasha wa yusbit. Ya barang sing teka wong sing berat mah batur dewek igati kan. Karo Kiai Abdul Rasyid baru kenalan hatinya saja, sama-sama ahli istighosa. Tapi belum pernah kependak kan, orang-orang berat belum pernah kependak. Tapi karo Syarif Deirobi mah pulane kependak baik. Jadi orang enak. Wong sing berteman itu punya hukum, alaihi hakun, mempunyai hak, lahu wa alaihi hakun. Akhirnya walaupun saya sudah ada jadwal 4 hari di Lampung, tidak lagi nerima yang lain. 1 bulan Februari ini terpaksa ini merene doang ki sing 11 jam sing Banten merene besok balik maning. Allah hanya pengen kependak karo ibu-ibu yang cantik-cantik, keluarga besar Presiden Soekarno. Ini kita ini malam ini mau istighosah mendoakan bangsa Indonesia. Karena lagi bahaya iki. Akeh sing adu domba. Presiden kita diadu domba supaya pecah kongsi. Presiden Prabowo diadu domba karo Pak Jokowi. Pak Jokowi diadu domba karo Bu Mega. Ibu Mega diadu domba karo SBY. SBY diadu domba karo Fufu Fafa. Macem-macem lah. Kata Pak Prabowo, jangan pisahkan aku dan dia. Gak mau. Pak Prabowo itu orang cerdas, bos. Orang mau misahin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nggak bisa. Orang memisahkan Pak Jokowi Bu Mega nggak bisa. Kedelengin doang orang akurga. Semuanya hatinya demi bangsa dan negara Indonesia. Orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah di atas, untuk apa? Untuk menjaga, untuk menjadi pemimpin bangsa. Pasti di dalam hatinya ada kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Semuanya saya yakin tidak mau bangsa dan negara Indonesia ini hancur, kembali ke zaman dahulu kala. Masing-masing daerah gawe kerajaan dewek, Blitar gawe kerajaan sendiri, Tulungagung bikin kerajaan sendiri, Solo bikin kerajaan sendiri, Banten bikin kerajaan sendiri. Masing-masing gampang diadu domba, masing-masing gampang peperangan. Sekarang ini ketika sudah ada Indonesia, saudara, kita ini aman, tentrem, kertara harja. Harap jadi malaikat KB mau bisa korupsi setitik karena kena mau manusia aja. Ini tujuannya pemimpin kita Pak Prabowo untuk bangsa negara, Pak Jokowi untuk bangsa negara. Pak Jokowi untuk bangsa negara, Pak Ibu Megawati untuk bangsa negara, SBY untuk bangsa negara, Gus Dur untuk bangsa negara, Pak Muhaimin untuk bangsa negara, PBNU untuk bangsa negara. Tetapi manusia
kabeh tujuannya baik, tapi kita lamun bisa mesin ngarep mekononku iku arane manusiawi, Bu. Ngerti teh boten nyengir-nyengir mekene iki. Bu, semuanya untuk bangsa negara kita. Tetapi karena manusia itu wataknya itu seperti watak asalnya. Asalnya manusia itu adalah dari sperma, Bu. Sperma itu kalau kita belajar ilmu biologi, kita ini belajar ilmu biologi ketika ning sanawiyah. Ada zigot segala macam, bahwa manusia ketika dia itu menjadi sperma itu jumlahnya jutaan masuk ke rahim wanita, tapi yang nyampe pertama hanya yang paling cepat nyampenya inilah ke dinding rahim wanita yang akan menjadi anak, yang lainnya itu mati. Kenapa? Karena kalau sudah ditempatin satu, yang lain tidak bisa. Jadi manusia itu asalnya musabakoh. Manusia itu, nih sekarang ini kitalah yang terbaik dari saudara-saudara kita yang jumlahnya jutaan itu. Waktu malam-malam abah kita, karomah kita, kitalah yang pertama, yang terhebat. Kemudian kita menjadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian dibentuklah oleh Allah laki-laki atau perempuan, dikasih nyawa oleh Allah, dilahirkan. Dialah yang terbaik, dialah pemenang. Nah, manusia masih ingat waktu dheweke ning jero rahim rebutan karo dulur-dulure. Maka walaupun tujuannya bagus semua, tapi ada persaingan. Itu persaingannya namanya persaingan politik. Persaingan politik itu wajar. Tapi tidak bisa diadu domba untuk menyengsekarang rakyat, nggak bakal mau mereka. Mereka itu hanya mau bersaing politik dengan tujuan sama, yaitu demi bangsa dan negara. Lah musuh-musuh ini ngadu domba agar negara kita hancur. Rela apa tidak kalau ada orang mengadu domba pemimpin-pemimpin kita agar bangsa dan negara kita hancur? Ya. Lawan apa lawan? Ya. Hancurkan apa tidak? Hancurkan itu orang-orang yang mau mengadu domba Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, yang mau mengadu domba Bapak Jokowi dan Ibu Mega, yang mau mengadu domba Ibu Mega dengan SBY, yang mau mengadu domba Bapak Prabowo dengan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Hancurkan ya Allah sehancur-hancurnya. Kenapa? Kalau pemimpin-pemimpin kita itu sudah bisa diadu domba, maka lemah kekuatan kita. Banten itu Pak, Banten cerita gimana? Bukan karena saya orang Banten membanggakan Banten, tetapi memang dalam buku sejarah Banten tidak bisa dimasuki oleh musuh kecuali oleh pengkhianat yang dari dalam Banten sendiri. Sultan Hasanuddin ketika jadi sultan didatangi oleh siapa itu orang Belanda itu. Bukan yang pertama kali datang. Pertama kali datang dari Eropa ke Indonesia ini, ke Nusantara. Itu pertama datang ke Banten. Mau dagang katanya. Akhirnya diterima oleh orang Banten. Pas dagang dia memonopoli, diusir sama orang Banten. Kemudian pada zaman Sultan kedua Maulana Yusuf juga diusir. Pada Sultan Maulana Muhammad tidak bisa menguasai. Pada zaman Sultan Abdul Mafahir mulai perang 1630. Pada saat Sultan Agung Tirtayasa puncak peperangan VOC Belanda dengan Kesultanan Banten. Nggak bisa menang itu musuh-musuh Banten. Tapi ketika diadu domba oleh Belanda antara ayah dan anak, akhirnya anaknya ini mau memberontak pada ayahnya. Musuh sudah ada di istana sendiri, barulah bisa ditaklukkan. Dan kelakuan seperti ini bukan hanya Banten, seluruh